Imam Abu Hanifah ini julukannya Imam Al-A'zam, imam besar, karena dia gurunya guru di atas. Ada Imam Abu Hanifah nomor 1, Imam Malik nomor 2, Imam Syafi'i nomor 3, Imam Ahmad bin Hambal nomor 4. Kau kalau bicara ilmu, ilmumu tak ada apa-apanya dibanding Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh pakai sendal, nengok anak kecil pakai sendal, sendalnya tinggi, dah. Terus Imam Abu Hanifah negor, dia negor anak kecil, hai anak kecil, sendalmu terlalu tinggi, kalau kau nanti salah melangkah bisa terpleset. Masya Allah, terima kasih Tuan, kata anak kecil. Terus ditanya, Anda siapa Tuan, kata anak kecil itu. Bayangkan sekelas kayak Syauqi sampai gitu nanya orang tua lah kayak saya gini, siapa nama Anda? Oh, saya Nu'man. Oh, berarti Anda dong Imam Al-A'zam, Anda Imam Abu Hanifah itu kan, kata anak kecil. Anak kecil tahu, padahal tidak punya Instagram waktu itu. Anda Imam Abu Hanifah itu kan, Anda Imam Al-A'zam kan? Bukan aku yang memberikan nama, tapi orang-orang menyebutku begitu, kata Imam Abu Hanifah. Salah enggak kata-katanya? Coba dengarkan. Rendah hati sekali kan? Beda kan sama orang-orang, oh iya dong saya. Lalu anak kecil ini sebesar Syauqi ini ngomong begini, wahai Imam, tadi kau sudah menasehati saya, bolehkah saya menyampaikan sesuatu kepadamu? Sendal yang saya pakai ini bisa membuat kaki saya terluka, tapi nama besarmu kalau kau salah melangkah bisa menggelincirkanmu ke neraka. Tersungkur Imam Abu Hanifah, nangis sesenggukan. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dolalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dolalatin wa sayiatin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayiah, ada hasanah, ada sayiah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua gitu. Diredaksikan Jaro'a, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani, sehingga orang mesti tanya kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja. Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah itu setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anadha ya Rasulullah,
Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu, karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi, dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan mesti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai Hamzah. Kedua, saya ingin cerita, dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi, di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabus sahabat ahli sunnah, sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah, hanya itu saja perbandingannya. Kalau ikramus sahabah ya ahli sunnah, kalau sabus sahabah ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil, sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Bahasa Arabnya Bapak apa? Salah, harusnya hamzahnya hamzah koto. Oh. Sekarang bahasa Arabnya perempuan apa? Salah, harusnya hamzahnya hamzah wasol. Gimana sih cara bedainnya? Ada yang pakai hamzah wasol, ada yang pakai hamzah koto. Nih, antum catat ya, semua isim itu menggunakan hamzah koto. Kata antum, semua isim menggunakan hamzah koto. Lah kok ini menggunakan hamzah wasol? Bentar dulu. Semua isim itu menggunakan hamzah koto kecuali ibnun, ibnatun, ibnumun, imruun, imro'atun, ismun, istun, isnaini, isnataini, imunullah. Udah nih, 10 aja. Ada lagi nih, semua isim masdar dari fi'il kumasi dan sudasi. Contohnya ada di caption nih. Markas Arabia berbasis multiple intelligence. Ustadz, ada yang mau tanya lagi nih. Ada yang tanya lagi? Iya. Tanya apa? Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya memakai parfum, alkohol, dan parfumnya itu dipakai untuk sholat? Parfum yang mengandung alkohol digunakan untuk sholat. Ya. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madahibil Arba'ah li Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, dalam bab ma yu'fa anhu minan najasah, itu dikatakan hukumnya boleh selagi kadar alkohol yang terdapat dalam parfum tersebut itu sesuai dengan kebutuhan. Dan menurut sebagian ulama,
bahwa etanol atau alkohol itu bukan sesuatu yang najis, sehingga itu boleh untuk digunakan. Demikian. Oh, berarti intinya boleh untuk digunakan ya Ustadz ya? Boleh Ya. untuk digunakan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ibnu Arabi itu meninggalnya dipukul orang. Dia sedang jalan. Pas dia sedang jalan, tiba-tiba ada pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mereka mengetes ilmu dia. Aina Allah? Di mana Allah itu Tuan? Kata dia, tahta qadamayya hadha. Allah itu di bawah tapak kakiku. Oh, ngamuklah mereka. Syirik, zindik, kafir, dipukul mereka, meninggal. Meninggal. Karena mengatakan Allah di bawah tapak kaki. Setelah meninggal, dikebumikan sekian lama, ada yang penasaran. Tempat dia tegak itu digali orang. Digali tempat kaki dia waktu dia pukul itu. Ditemukanlah peti isinya emas. Baru orang paham, oh, yang dimaksudnya Tuhan itu ada di bawah tapak kaki itu maksudnya Tuhan kalian. Pejabat-pejabat, Tuhan kalian ada di bawah tapak kakiku ini. Apa Tuhan pejabat itu? Emas itulah itu. Emas itulah Tuhan dia. Imam Abu Hanifah ini julukannya Imam Al-A'zam, imam besar, karena dia gurunya guru di atas. Ada Imam Abu Hanifah nomor 1, Imam Malik nomor 2, Imam Syafi'i nomor 3, Imam Ahmad bin Hambal nomor 4. Kau kalau bicara ilmu tak ada apa-apanya dibanding Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh pakai sendal, nengok anak kecil pakai sendal, sendalnya tinggi, dah. Terus Imam Abu Hanifah negor anak kecil, hai anak kecil, sendalmu terlalu tinggi. Kalau kau nanti salah melangkah bisa terpleset. Masya Allah, terima kasih Tuan, kata anak kecil. Terus ditanya, Anda siapa Tuan? Kata anak kecil itu. Bayangkan itu sekelas kayak Syauqi Syafik itu nanya orang tua lah kayak saya gini, siapa nama Anda? Oh, saya Nu'man. Oh, berarti Anda dong Imam Al-A'zam. Anda Imam Abu Hanifah itu kan? Kata anak kecil. Anak kecil tahu, padahal tidak punya Instagram waktu itu. Anda Imam Abu Hanifah itu kan? Anda Imam Al-A'zam kan? Bukan aku yang memberikan nama, tapi orang-orang menyebutku begitu, kata Imam Abu Hanifah. Salah enggak kata-katanya? Coba dengarkan. Rendah hati sekali kan? Beda kan sama orang-orang, oh iya dong saya. Lalu anak kecil ini sebesar Syauqi ini ngomong begini, wahai Imam, tadi kau sudah menasehati saya. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu kepadamu? Sendal yang saya pakai ini bisa membuat kaki saya terluka, tapi nama besarmu kalau kau salah melangkah bisa menggelincirkanmu ke neraka. Tersungkur Imam Abu Hanifah, nangis sesenggukan. يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم. Kata-kata hari ini Ustaz. Iblis diusir oleh Allah dari surga karena sombong. Tapi ada orang belum suah masuk surga,
dah belagak sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah debu. Makanya jangan sombong. Wallahu a'lam. Perkara yang membatalkan wudhu ada 6. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kemudian tidur yang tidak mapan posisinya. Walladzi yang kudu do atau di. Yang benar adalah du, karena dia fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Al wudhu a, u atau i, yang benar adalah a menjadi maf'ul bih. Sittata tu atau ti, yang benar adalah tu, dia menjadi khobar. Asya'a di sini majrur, dia menjadi mudhof ilaih. Ma khoroja, khoroju atau khoroji, yang mana adalah khoroja karena dia fi'il madhi. Minas sabilaini, minas sabilina, yang benar mana? Yang benar adalah sabilaini, artinya dua jalan. Di sini isi musanna. Wa nau mu ma atau mi, yang benar adalah mu. Ala ghairi hayatil mutamak kini, mutamakinin atau mutamakanin. Yang benar adalah mutamakini tanpa tanwin karena sudah ada alif lam. Pertanyaannya adalah khoroja di sini fi'il madhi, mana fa'ilnya? An-naumu di sini ma'tuf, dia ma'tuf alainya mana? Atofnya ke mana? Jawab di komentar. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Dicari-cari kelemahan orang, dibicara-bicarakan kelemahan orang, aib orang, dibuka-buka rahasia orang. Ini riba. Mau tahu sanksinya orang berriba? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, pasti kamu akan membencinya. Yang kita ngomongin nih, bayangin, mati jadi bangkai. Allah mengibaratkan, menggunjing itu orang sama dengan kita makanin bangkai, daging bangkainya. Dia sudah mati, kita ambil untuk bangkai daging, kita makanin. Itu perumpamaan Allah untuk dosa-dosa dia kita ambilin. Makin banyak kita omongin, makin banyak kita fitnah, makin banyak kita gunjingin, makin banyak itu daging yang kita makan, makin banyak dosa-dosa dia yang kita ambil. Begitu dahsyat ini, ya. Nah terus pahala, kalau dosa dia udah habis, pahala kita kasih dia. Saking udah banyaknya dosa yang kita ambil, gak ada lagi dosanya, pahala kita kasih dia. Kau punya pahala sholat berapa, pahala puasa berapa, kasih. Mau diganjing itu.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الملك الملك القدوس السلام. المؤمن يا عيني المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عليك. سبحان الله. يقول شو سخينة غالية ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. قبول قبول. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. الله يا سلام. الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور
الله الله يا يا حسنين عيني الله يا يبارك عيني فيك يا حسنين أنت جل الله الصانع عمرك جل الصانع انت هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله 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 يسبح له ما في السماوات والأرض نعم وهو العليم سبح له وهو العزيز الحكيم الله الله صدق الله العلي العظيم أحسن أحسن صل على محمد. Apa bedanya kata sholah, dan sholawat yang tulisannya berbeda? Jadi dalam Al-Quran, kata sholat itu ditulis dalam 3 bentuk yang berbeda. Dan ini menunjukkan makna yang berbeda pula. Yang pertama, kata sholah. Ini bentuknya mufrad dan maknanya mufrad. Bisa juga maknanya sholat, tapi bisa juga maknanya ad-du'a. As-sholatu hiya ad-du'a. Kemudian as-sholah dengan ada wawu di sana, itu bentuknya mufrad, tapi maknanya jamak. Dia merujuk atau kembali kepada semua sholat fardu dan semua sholat sunnah. Dalilnya ada di Al-Quran, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bentuknya ada wawunya di sana. Kemudian bentuk yang ketiga, as-sholawat. Ini kembali kepada semua sholat fardu yang 5, yang 17 rakaat. Dalilnya ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholawat. Jadi ketiga bentuk ini merujuk kepada makna sholat yang berbeda. Contoh simpel kata sambutan tuan rumah, singkat, padat, tidak sampai 2 menit. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin Allahumma amin. Dan kami memohon maaf jika penyambutan kami, penghormatan kami, jamuan kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa maksud kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka sebutkan hajatnya. Dan nanti kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Haji Zainal Abidin untuk memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu, itulah kiranya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Bapak Kiai kami persilahkan. Berminat dengan e-book panduan menyampaikan kata sambutan, ada teknik dan contoh, silahkan klik link di profil TikTok saya. Jangan lupa ikuti akun ini untuk mendapatkan tips dan contoh seputar kata sambutan, kultum, ceramah, khutbah, dan hal menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumanina di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14
Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. الله صل وسلم